Nah ini kalau naiknya Pajero Sport atau SUV boxy ini gagah banget nih cerita. Naiknya begini. Set. Terus pegang ini, terus langsung deh dapat posisi duduk yang nyaman banget. Ya ramainya pendatang baru di segmen SUV 7-seater, mulai dari brand Tiongkok, non-Jepang hingga juga Jepang. Nah, kita jangan sampai melupakan salah satu pemain yang sangat populer ya di kelasnya. Ini adalah New Pajero Sport yang baru saja mendapatkan pembaruan pada tahun ini dan juga hadir pada ajang Indonesia International Motor Show 2025. Nah, kita akan mengeksplorasi apa saja yang ditawarkan oleh New Pajero Sport dengan segala pembaruan yang ada untuk konsumen di Indonesia, khususnya segmen SUV 7-seater dengan ukuran besar seperti ini. Stay tune di Carvaganza. Nah, pembaruan yang dilakukan oleh Mitsubishi untuk New Pajero Sport ini memang tidak terlalu masif, namun tetap memberikan penampilan yang baru, khususnya pada bagian fascia depannya yang kini mengadopsi desain grill baru dengan garnish, dan juga terdapat sentuhan-sentuhan SUV, salah satunya adalah aksen skid plate yang kontras dengan warna bodi. Ini juga menegaskan bahwa New Pajero Sport ini merupakan sebuah SUV dengan akomodasi di segala medan. Dan kalau kita ngelihat tampangnya secara keseluruhan juga memang ini adalah sebuah SUV yang modern, apalagi sektor pencahayaan ini sudah menggunakan lampu LED dan memberikan juga kesan-kesan yang elegan pada New Pajero Sport ini. Sekarang kita akan beralih ke bagian sampingnya. Pembaruan selanjutnya ini terdapat pada velg yang kini menggunakan ukuran 18 inci dengan desain yang lebih dinamis lagi dan juga sudah menggunakan tema two-tone. Jadi kita bisa melihat kesan yang juga elegan dan juga sporty di New Pajero Sport ini tampak pada bagian sampingnya, dan kita juga masih bisa melihat kesan-kesan SUV pada New Pajero Sport ini ya, seperti salah satu spatbor ya untuk mengakses ruang kabin, dan juga terdapat roof rail untuk mengakomodasi roof box sebagai barang bawaan tambahan selain bagasi di bagian belakang. Sekarang kita akan lihat ke bagian belakang seperti apa. Nah, pada bagian belakangnya memang perubahannya tidak terlalu signifikan. New Pajero Sport ini hanya menyematkan under garnish-nya ya dengan aksen-aksen yang kontras warna bodi, jadi memberikan juga nuansa yang berbeda. Dan pada bagian lainnya seperti rear spoiler dan juga lampu belakangnya juga masih menerapkan desain yang sama dengan generasi-generasi sebelumnya. Tapi ini memberikan identitas juga bagi New Pajero Sport. Secara keseluruhan New Pajero Sport memiliki desain yang memang berkarakter, apalagi di tengah ramainya segmen SUV 7-seater dengan desain yang boxy. Jadi dia masih memiliki identitas dan mempertahankan karakternya sebagai SUV segala medan. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana ruang kabinnya, dan juga sebelum itu kita lihat dulu bagian bagasinya ya seperti apa. Nah, ini adalah ruang penyimpanan atau bagasi di bagian belakang dari New Pajero Sport yang lebih spesies, lebih luas lagi. Ini dengan konfigurasi yang seluruh kursi ditegakkan atau kursi baris ketiga juga ditegakkan. Jadi kita masih mendapatkan tuh cukup ruang yang luas. Nah, ini juga ada salah satu pembaruan yang diklaim oleh Mitsubishi Motors dan New Pajero Sport, kini memiliki ruang kabin yang jauh lebih lega lagi, yang mungkin bisa menampung beberapa barang bawaan seperti 1 atau 2 buah koper berukuran kecil, dan ini juga masih bisa dimaksimalin lagi dengan kita melipat kursi baris ketiganya hingga rata dan cukup luas ya ruangnya. Jadi kita bisa membawa barang-barang dengan dimensi yang lebih besar lagi, dan kalau mau dimaksimalin lagi kursi baris keduanya juga masih bisa kita ratakan. So, seperti itu kita akan melihat bagaimana kabinnya atau bagaimana ruang interiornya. Oke teman-teman, ini adalah varian teratas 4x4 Ultimate. Jadi tentu saja fiturnya lebih lengkap dan tampilan kabinnya jauh lebih premium, meskipun beberapa varian lainnya juga mengadopsi tema kabin yang sama. Sekarang kita bisa melihat bahwa New Pajero Sport ini menggunakan material kulit pada seluruh bagiannya, dan juga joknya juga sudah menggunakan tema two-tone ya. Ini ada black dan juga burgundy, yang juga menerapkan aksen diamond cut di bagian tengahnya. Nah, karena ini adalah varian 4x4, terdapat juga fitur atau peranti
transfer case dengan pilihan 2H, 4H, 4HLC dan juga 4HLLC. Dan ini juga mudah untuk dioperasikan sehingga bisa mengakomodasi untuk di berbagai kondisi jalan, bahkan medan off-road sekalipun. Dan lingkar kemudinya juga full dengan pilihan atau pengaturan-pengaturan fitur, dan layarnya sudah digital, baik cluster meter maupun layanan hiburannya, dan juga sudah touchscreen ya. Nah, kita juga bisa menyambungkan ke smartphone melalui Apple CarPlay dan juga Android Auto. Sangat menarik ya. Yang paling menarik adalah posisi commanding dari SUV box ini atau New Pajero Sport. Nah, sudah elektrik ternyata di kursi baris pertamanya ini. Pengaturannya juga sudah elektrik dan mudah untuk mendapatkan posisi nyaman. Selain itu juga terdapat beberapa ruang penyimpanan yang bisa kita maksimalkan, mulai dari cup holder di konsol tengah, ada juga glove box, ada ruang penyimpanan di sini juga. Lalu di setiap door trim juga ada, dan juga port USB. Ini masih Type A ya, dan juga wireless charging untuk smartphone. Mudah untuk mengakomodasi kebutuhan konsumen urban saat ini. Jadi nggak kalah juga dengan SUV pendatang baru. Jadi fitur-fitur yang ditawarkan juga cukup lengkap dan bisa mengakomodasi kebutuhan konsumen baik di dalam kota maupun keluar kota. Dan juga jangan lupa ini adalah Pajero Sport yang bisa kita bawa ke berbagai medan. Oh ya, untuk pengendaraan yang lebih dinamis lagi atau yang lebih taktis ya, kita juga bisa memanfaatkan pedal shift. Jadi kita bisa mengatur perpindahan gigi secara manual. Selain itu ada juga hill start assist dan juga descent assist. Jadi ini untuk mengakomodasi pada tanjakan, jalanan tanjakan atau turunan. Jadi tetap stabil kendaraannya, tidak meluncur secara berlebihan. Oke, mungkin sekarang kita akan melihat bagaimana ruang belakang. Nah, ini kalau naiknya Pajero Sport atau SUV box ini gagah banget ya cerita. Naiknya gimana? Set. Terus pegangan ini, terus langsung deh dapat posisi duduk yang nyaman banget. Ini adalah baris kedua dari New Pajero Sport. Kita langsung mendapatkan ruang atau suasana yang cukup lega ya di baris kedua ini. Jadi apalagi ini kalau kursi baris depan ini dimajuin, jadi kita dapat ruang yang lebih eksklusif lagi. Dan temanya juga masih sama, tema two-tone, burgundy dan juga black. Dan ini juga masih ada sentuhan-sentuhan kulit hingga ke door trimnya. Dan ruang penyimpanannya juga lumayan banyak, ada di bagian door trim, di balik jok depan, dan juga tentu saja armrest. Nah, kelihatan kan? Nah, ini adalah armrestnya, jadi ini bisa mengakomodasi untuk berbagai kebutuhan juga. Ada cup holder juga, bisa santai, bisa naruh minuman, dan ya tentu saja bisa tidur, istirahat selama perjalanan, karena ruang kakinya juga lumayan lega, ruang kepalanya juga cukup. Dan juga kita bisa mengatur tinggi rendahnya kipas AC atau udara yang disemburkan dari lubang AC di bagian atas ini ya. Cukup eksklusif. Dan juga ada port charger. Nah, ini langsung jadi colokan kalau ini. 150 watt, jadi cukup untuk mengakomodasi kayak perangkat-perangkat elektronik kayak laptop atau charger handphone sekalipun bisa. Di sebelahnya juga ada USB port Type A. Ini juga bisa kita gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan smartphone atau perangkat-perangkat elektronik lainnya. Nah, selain di baris kedua, juga di baris ketiganya masih bisa mengakomodasi sekitar 3 orang lagi. Jadi ini aman banget buat bawa anggota keluarga yang lebih dari 4, lebih dari 5 nih, masih ada ruang lagi. Dan masih nyaman juga pastinya. Tapi kalau untuk membawa barang bawaan yang lebih banyak lagi, kayaknya nggak bisa. Jadi kita harus mengorbankan kursi baris ketiga ini untuk mendapatkan ruang bagasi yang lebih maksimal lagi. So, seperti itu. Kita akan melihat bagaimana mesin atau bekal performa dari New Pajero Sport ini. Oke, di New Pajero Sport ini ada beberapa pilihan mesin ya. Ada 2 sih sebenarnya di beberapa pilihan varian. Jadi ada mesin 2,4 liter dan juga mesin 2,5 liter. Dan yang ini adalah 2,4 liter, ini adalah varian teratas yang bisa menghasilkan tenaga 181 horsepower dengan torsi puncak yang mencapai 430 Nm. Dan itu juga digabungkan dengan sistem penggerak 4 roda yang bisa mengakomodasi kita untuk melewati berbagai kondisi jalan. Sementara mesin yang 2,5 liter, 4 silinder juga, dan sudah didukung dengan turbo, itu menghasilkan tenaga 136 horsepower dengan torsi puncak mencapai 324 Nm. Memang itu kebutuhannya tidak
terlalu masif, tapi cukup untuk mengakomodasi kita melewati berbagai kondisi jalan juga. Nah, selanjutnya kita akan mencoba atau menguji performa dari New Pajero Sport ini di arena test drive IMS 2025, tapi mungkin dengan varian yang berbeda. Jadi kalau ini adalah 4x4 Ultimate Dakar, dan yang di sana adalah 4x2 Ultimate, karena kan memang medannya juga tidak terlalu berat, hanya jalanan-jalanan singkat, jadi kita bisa mencoba performa atau impresi berkendara dari New Pajero Sport. Stay tune. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di dalam kabin dari New Pajero Sport dan kita akan mencoba impresi berkendaranya. Walaupun lokasi test drive di IMS ini tidak terlalu maksimal ya, tapi kita bisa merasakan impresi singkatnya bersama dengan New Pajero Sport. Oke, sekarang kita langsung nyalain mesin. Suara khas mesin dieselnya masih terjaga, dan ini adalah varian teratas atau Dakar Ultimate, jadi saya rasa ini akan jadi yang paling lengkap dan kita akan rasakan bagaimana New Pajero Sport ini. Oke, dari posisi duduknya sih sebenarnya ini commanding banget. New Pajero Sport masih menjaga taste SUV-nya, jadi sangat terjaga ya, mulai dari generasi awal hingga generasi terakhir yang sekarang dipasarkan. Ini masih menjadi salah satu selling point-nya, yakni posisi duduk yang commanding, yang tinggi, dan kita bisa mendapatkan visibilitas yang maksimal tentu saja. Dan ini memudahkan kita ya untuk melewati berbagai kondisi jalan, mulai dari jalan-jalanan yang rusak, jalanan yang sempit, maupun saat mengemudi di kondisi jalan cepat. Oke, kita akan coba sedikit akselerasi, ya mungkin tidak terlalu maksimal, tapi at least ini masih responsif ya. New Pajero Sport ini karakter performanya masih sangat responsif, dan juga handlingnya cukup komunikatif, meskipun kita belum tahu di beberapa kondisi jalan yang memang real time seperti belokan yang tajam ataupun jalanan-jalanan yang agak dinamis. Tapi at least pengendaraannya juga cukup terjaga dari generasi awalnya sampai generasi yang terbaru saat ini. Nah, ini kalau kita lihat di arena test drive-nya IMS 2025 ini memang permukaan jalannya bukan aspal, jadi kita bisa merasakan sedikit ya impresi berkendara di jalanan yang rusak lah atau tidak rata, dan suspensinya bekerja dengan maksimal juga. Nah, ini ada obstacle seperti jalanan yang tidak rata, ya cukup stabil, tidak membuat guncangan yang berlebihan di dalam kabin, jadi cukup nyaman untuk penumpang maupun pengendara. Nah, jadi memang cukup nyaman ya untuk dalam kabin. Nah, kita akan berputar atau berbelok, dan radius putarnya juga cukup luas untuk sebuah SUV besar ini, dan tidak terlalu merepotkan meskipun dimensinya besar atau lebar ya. Ini SUV boxy yang di kelasnya ini cukup besar, karena dia harus bertanding dengan SUV jenis seperti ini Fortuner dan juga Hyundai Santa Fe dan beberapa model lainnya. Tapi dia punya karakter yang memang dijaga, sangat dijaga. Jadi cukup menarik untuk mempertimbangkan New Pajero Sport di tengah padatnya peperangan atau banyaknya pilihan SUV boxy di tanah air saat ini. Jadi nggak cuma Jepang aja, sekarang ada Korea juga dari Hyundai, dan juga ada beberapa brand dari Cina yang juga mengisi atau menghadirkan SUV boxy seperti Pajero Sport ini atau di kelasnya. Dan kita akan melewati obstacle selanjutnya. Ini adalah obstacle rem yang mungkin dengan permukaan yang tidak rata. Nah, ini yang menanjak dan sangat menarik karena responnya juga cukup ya responsif dan tidak terlalu membutuhkan tenaga yang terlalu banyak untuk melewati tanjakan seperti itu. Memang tidak curam, tapi ini membuktikan ya bahwa New Pajero Sport ini effortless untuk melewati rintangan-rintangan yang ada di jalanan atau di umumnya di jalan raya ya. Nah, selain memiliki pengendaraan yang juga menarik, New Pajero Sport ini juga sudah didukung sama beberapa fitur-fitur berkendara, mulai dari ADAS. Ini kita bisa lihat di lingkar kemudinya ada pengaturan untuk
adaptive cruise control ya, dengan jarak yang bisa disesuaikan, dan juga beberapa fitur-fitur ADAS lainnya seperti lane keeping assist dan juga blind spot monitoring. Nah, untuk mengakses jumlah fitur tersebut memang New Pajero Sport ini hanya menyediakan adaptive cruise control. Jadi lane keeping assist, blind spot monitoring, dan sejumlah fitur lainnya itu sudah tertanam secara aktif ya di dalam New Pajero Sport ini. Karena posisi duduknya yang commanding, jadi visibilitasnya juga maksimal, sehingga kita bisa melihat kondisi di sekitar jalan dan tidak membuat kita kikuk ya untuk melewati jalanan-jalanan sempit seperti tadi itu obstacle dengan kon-kon yang ada. Nah, jadi karena mobil ini juga memiliki dimensi yang besar, jadi ada beberapa fitur-fitur sensor yang juga cukup membantu untuk melewati jalanan sempit atau saat parkir. Jadi kita tidak akan mengenai objek-objek yang ada di sekitar kendaraan ini. Nah, demikianlah impresi singkat kami bersama dengan New Pajero Sport, dan ini adalah salah satu SUV populer di segmen SUV boxy di tanah air. Di banyaknya pilihan-pilihan, ternyata New Pajero Sport masih mempertahankan karakter dari SUV boxy yang bisa dibawa ke berbagai kondisi jalan. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Kalau ada komentar yang ingin disampaikan, tulis di kolom komentar, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel Carvaganza. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Carvaganza, let's talk about cars.